Rohmat. Mas Rohmat itu adalah angkatan 92 di Karisma, tapi lulus 93. Beliau sekarang doktor di Universitas Muhammadiyah Malang, mendalami sosiologi lingkungan. Tentu ini menjadi hal yang menarik karena alhamdulillah di Karisma itu menjadi banyak variasi keilmuan dan variasi kompetensi, dan itu sebenarnya potensi bagus kalau sinergi, maka akan punya peran yang luar biasa untuk memberikan masukan, pembangunan, dan kemanfaatan terutama di kota Magelang dan sekitarnya. Sehingga ini yang penting sekarang kita silaturahmi, kemudian saling mengetahui kondisi masing-masing, dan insya Allah nanti kemanfaatan akan muncul dengan sendirinya. Baik, Bapak yang saya hormati, marilah kita buka forum ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kepada Mas Rohmat, waktu dan sempat saya aturkan, silakan Mas. Mas, saya share dulu nih. Ya, silakan. Udah kelihatan Mas Teguh? Sampun kelihatan nggih? Sampun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga untuk Rasulullah, sahabat dan orang-orang yang hingga detik ini masih istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Karisma yang memberikan kesempatan kepada saya untuk saling sinau, berbagi pengalaman dan ta'aruf mengenai sosiologi dan Islam hari ini. Saya ucapkan selamat datang juga ya kepada senior-senior saya, Mas Abdul Muthalib, Mas Teguh, Mas Azhari, Mas Ridwan, dan lain-lain, dan yang junior-junior juga, dan yang hari ini masih komitmen untuk membangun Karisma Connection, jaring Karisma. Oke, tema yang diberikan oleh Pak Ridwan kepada saya adalah menggapai takarub ilallah. Tapi ini bukan penjelasan-penjelasan yang normatif, yang agama begitu, tapi melalui lensa sosiologi lingkungan atau sumber daya alam. Ini ilmu yang saya tekuni ya 10 tahun terakhir ini. Oke, kemudian saya akan memberikan sistematika ini 1 sampai 5 ya. Yang pertama itu perkenalan, who am I, ya, siapa saya. Yang kedua itu takarub apa yang saya pahami dalam konteks hari ini. Kemudian pengalaman religius, ini konsepnya Gustomi ini saya angkat untuk menjelaskan fenomena ini. Yang keempat sosiologi lingkungan dan sumber daya alam, Islam ya. Kemudian yang kelima what should be done, bagaimana dengan umat Islam hari ini. Nanti Mas Teguh kalau saya lebih dari 20 menit saya ditegur ya Mas Teguh ya. Biar bisa siap. Lebih efisien. Karena ini kan trigger ya, bukan ceramah. Begitu. Oke, siap. Mentoring kan apa itu? Itu namanya mentoring kita. Ya, nanti begitu Pak Teguh menegur langsung saya kasihkan ke slide yang terakhir. Begitu. Siap. Kemudian perkenalan, nama saya Rahmat Kristiono Dwi Susilo, ini panjang sekali ya. Kemudian gelar saya MA PhD, kemudian saya SD Magersari 2, saya SMP Negeri 7 dan SMA Negeri 1 Magelang, lulusan tahun 1993. Tapi saya kuliah di Sosiologi Visipol UNS tahun 1994, setahun menganggur begitu. Kemudian S2 di UGM ya, saya muridnya Profesor Soeharto dan Profesor Sunyoto Usman ya Pak Teguh ya. Sampai sekarang saya masih dididik oleh beliau. Kemudian S3 di Public Policy and Social Governance di Hoshi University di Tokyo. Nah ini bukti kalau saya benar-benar siswa SMA Negeri 1 Magelang ya, ada buktinya. Teman saya banyak di situ, ada Hari Kapot. Musola ya Ki ya? Iya, musola. Ada Wahyu Gosfir, ada Lono, ada Layung, ada Wahyu Widodo. Yang depan ini siapa? Jarot ya namanya ya. Itu. Kemudian hari ini saya menjadi dosen sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang di Jawa Timur, Gelandang di Jawa Timur ya. Kemudian saya juga nyambi jadi Ketua Ikatan Sosiologi Indonesia Malang Raya dan sekitar. Nah, kemudian ini kampung halaman saya pikir Gus Tommy sudah sangat hafal dengan kampung saya karena satu kelurahan. Nah, mengapa saya memilih sosiologi? Dipengaruhi oleh latar belakang sosiohistoris dari kampung saya. Ini permasalahan sosial RW 3 Kelurahan Magersari tahun 1993. Ada pengangguran, keterbelakangan, molimo gitu ya. Ganti-ganti suami dan istri dan lain-lain. Kemudian setelah saya masuk Karisma dan berinteraksi dengan para senior ya, yang saya sebutkan tadi, termasuk Mas Ridwan ini, saya mendapatkan Islamic values, nilai-nilai keislaman yang membentuk diri saya.
Dan terlebih gara-gara didorong karisma, saya terpaksa menjadi ketua rohani Islam. Ini didorong oleh wahyu gitu. Jadi ketua rohani Islam SMA Negeri 1 Magelang karena arus politiknya anak-anak SMA Negeri 1 itu sangat luar biasa. Dan ketika saya daftar di UGM sama Undip nggak diterima, kemudian saya menganggur setahun di Magersari dan saya jadi ketua remaja Muslim At-Taubah RW 3 Magersari. Dan setelah menjadi mahasiswa di UNS, saya juga terpaksa juga ya didorong sama teman-teman menjadi ketua lembaga kegiatan Islam FISIP UNS. Ini cikal bakalnya kami ya kalau sekarang itu underbownya dari PKS. Nah kemudian hobi saya sedikit mengenai hobi, saya sekarang mengembangkan studi mengenai batu, kota batu ya. Saya nyebutnya itu batu logis atau batologi. Kenapa? Karena saya tinggal di kota Malang yang bersebelahan dengan kota Batu. Nah, saya di sana melakukan riset, pemberdayaan, ya, menggali dan mendeskripsikan karakter masyarakat Kota Batu secara mendalam dengan ilmiah, ya, kemudian berkontribusi pada perubahan dan memfasilitasi grassroots empowerment. Ini secara mandiri. Dan hari ini pun saya masih berkawan dengan para stakeholder, baik negara, kampus, kemudian civil society organization dan local communities. Ini beberapa kegiatan ketika saya beraktivitas di Kota Batu. Yang paling bawah ini menarik karena kita bisa menekan wali kota Batu ya yang sekarang masih di penjara karena KPK itu untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tidak merusak lingkungan hidup. Karena kota Batu adalah kota lingkungan yang didukung oleh Tirto, Wono, dan Argo atau Giri. Nah kemudian gagasan-gagasan yang saya temukan di lapangan saya komunikasikan lewat media ini seperti Pak Mas Fahmi ya. Saya nulis mengenai hutan, air, dan lain-lain ya. Dan saya juga sampai sekarang pun masih mendorong agar Kota Batu menjadi kota wisata yang betul-betul sustainable. Wisata oke, tetapi jangan sampai merusak lingkungan dan sumber daya alam. Nah, selain ngurusi Batu, karena Mas Aziz jadi Umarok ini, saya juga tertarik dengan Magelang. Makanya tulisan saya yang resolusi 2022 ya, rindu pada pertumbuhan kota ini membuat Mas Aziz agak gelisah begitu. Saya suka membuat orang jadi gelisah ya. Kemudian terkait dengan program hari ini, saya juga senang dan mengikuti perkembangan dari rodanya Mas Bagia. Kebetulan ini adalah pemberdayaan masyarakat, dan itu concern saya, maka saya memberikan gagasan-gagasan saya kepada Pak Aziz ya. Ya semoga itu bermanfaat. Oke, kemudian tema hari ini adalah mendekatkan diri pada Allah. Ini saya kutip surat Al-Maidah ayat 35, bahwa kita harus berkewajiban melakukan 3 hal. Yang pertama bertakwa kepada Allah, dan kemudian carilah jalan untuk mendekatkan pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian berjihad pada jalannya. Supaya apa? Kita mendapatkan keberuntungan. Nah, dan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah itu, saya sebagai orang sosiologi akan menjelaskan dalam pengalaman religius. Pengalaman religius bisa dibangun dalam 2 hal. Yang pertama praktis dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bisa menggunakan pengalaman teoritis. Ini orang-orang karisma ini kan orang-orang yang well educated ya, pendidikannya sangat luar biasa. Saya pikir untuk mendekatkan diri pada Allah juga bisa menggunakan pengalaman teoritis. Tapi pengalaman kehidupan sehari-hari dan pengalaman teoritis itu saling melengkapi, saling mempengaruhi, dan bersifat dialektis. Kemudian saya menggunakan sosiologi untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya saya perlu beritahu, selama ini pandangan yang salah adalah sosiologi identik dengan pemikiran-pemikiran orang Yahudi. Karena memang dilahirkan dan dikembangkan oleh orang-orang yang bukan Islam. Dan ini adalah anak-anak dari peradaban Barat. Tapi kalau kita mengacu kepada surat Al-Hujurat ayat 13, ini sangat sosiologis ya. Jadi Tuhan atau Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kata kunci dari sosiologi adalah interaksi sosial. Dan di dalam Al-Qur'an itu namanya lita'arafu, yaitu saling mengenal. Tapi disusul oleh kalimat berikutnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik lita'arafu, sebaik-baik interaksi sosial adalah yang paling bertakwa di sisi Allah. Bukan karena kekayaan, bukan karena status sosial, bukan karena kemegah-kemegahan, tapi adalah inna akramakum indallahi atqakum. Itu adalah ayat sosiologis yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian beberapa orang Islam itu masih alergi dengan Barat. Jadi kadang-kadang itu mendikotomikan antara Islam dengan Barat. Padahal ilmuwan-ilmuwan besar penyumbang peradaban Islam itu belajar dari peradaban dari Yunani, bukan Islam ya. Dan ternyata setelah dari peradaban Yunani dikembangkan oleh ilmuwan Muslim tersebut,
dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Barat yang bukan Muslim. Jadi paham idealis dikembangkan oleh Plato, yang dikembangkan dan direvisi lagi oleh Al-Farabi, yang dikembangkan direvisi lagi oleh Immanuel Kant dan Karl Marx. Paham materialis dikembangkan oleh Aristoteles, yang kemudian dikembangkan oleh Ibnu Rus, dan kemudian dikembangkan oleh Karl Marx dan lain-lain. Ini adalah cara berpikir kita bahwa Islam harus belajar pada peradaban-peradaban yang lain. Oleh karena itu, sosiologi memahami apa yang disebut dengan realitas empiris, apa yang kelihatan, apa yang senyatanya. Kemudian didiskusikan dengan realitas teks, apa yang seharusnya. Dan terjadilah diskusi antara empiris dengan realitas teks itu. Termasuk agama adalah bagian dari realitas teks. Contoh yang paling gampang adalah ini. Seperti yang tadi saya kutip surat Al-Hujurat, Tuhan mengatakan bahwa manusia yang paling mulia di hadapannya adalah yang paling bertakwa. Tetapi dalam realitas sosial tidak bisa sederhana itu. Karena manusia akan melihat siapakah, apakah dia orang kaya, orang terkenal, atau orang bangsawan. Meskipun saya dan Pak Ridwan ahli community empowerment begitu, tapi kalau ngomong di Magelang tidak akan dianggap oleh masyarakat. Lebih dianggap Pak Aziz ya daripada kami. Kenapa begitu? Karena memang masyarakat masih melihat status sosial dari atribut-atribut seperti politik, kekayaan, keterkenalan, dan lain-lain itu. Kalau saya memberikan materi di SMA Negeri 1 sebagai alumni UNS mungkin kurang dianggap. Ya. Tetapi kalau alumni TB sama UGM mungkin lebih diperhatikan. Itu adalah sunatullah, bahwa strata sosial di masyarakat itu masih ada. Tapi ingat, teks mengatakan bahwa sebaik-baik kita adalah yang paling bertakwa di sisinya. Itulah dialektika antara material dan gagasan. Dan kalau kita melihat di Ar-Rum ayat 41 dan 42 ini kelihatan sekali bahwa Tuhan tidak mengajarkan kita hanya mempelajari teks. Ada satu kalimat yang menarik ini, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Ini artinya realitas sosiologis, ini artinya realitas empiris. Jadi tidak boleh hanya hidup dalam realitas teks, realitas empiris, tetapi tidak boleh juga kalau hanya realitas empiris saja. Jadi ada dialektika antara teks dan konteks. Nah, sosiologi lingkungan itu bicara mengenai kedua-duanya itu. Makanya kalau kita belajar sosiologi lingkungan, kita menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan homo ekologicus. Apa itu homo ekologicus? Manusia berinteraksi dengan lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial. Ada lingkungan objektif dan ada lingkungan subjektif, atau perceived environment. Justru karena lingkungan subjektif inilah konflik-konflik sosial di Indonesia ini terjadi. Oleh karena itu, pekerjaan kita adalah menggambarkan atau memikirkan interaksi manusia dengan lingkungan itu sebagai ayat yang tercipta, al-kauniyah. Kita mendeskripsikan dan mengambil pelajaran di balik semua ayat-ayat itu. Contoh yang paling sederhana kalau kita belajar sosiologi lingkungan adalah perjalanan saya di Madura. Ternyata di Madura itu ada jenis-jenis sapi sampai 4 ya. Yang pertama itu sapi kerap, yang kedua sapi sonok, yang ketiga sapi ternak, yang keempat sapi bajak. Ini beda dengan pendekatan biologis yang tidak melihat sapi dalam konteks yang saya sebutkan di sini. Jadi ini yang saya katakan sebagai realitas empiris yang harus kita pahami bersama. Nah, menginjak berikutnya yaitu renungan dan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau kita berbicara mengenai alam dan lingkungan, ada hukum-hukum di balik penciptaan alam dan lingkungan itu. Yang pertama hukum alam dikembangkan oleh ilmu eksakta, Mas Fahmi dan Gus Tommy ini yang saya paham dan sangat ahli masalah itu. Kemudian hukum-hukum sosiologis yang dikembangkan oleh ilmuwan sosial. Orang ilmu eksakta ya seperti yang dikatakan Mas Wid kemarin, determinisme lingkungan itu menjadi lebih penting. Sementara orang sosiologi melihat ke konstruksi sosial manusia atas alam dan lingkungan. Termasuk politik, yaitu politik bagian dari konstruksi sosial atas manusia dan lingkungan itu. Nah, Bapak Ibu kalau membaca ini tentang Nabi Nuh ini juga luar biasa bagaimana interaksi lingkungan alam yang dikaitkan dengan peradaban yang kedua. Dan ternyata kehancuran umatnya Nabi Nuh ini karena merusak alam, tidak taat kepada Allah ya. Dan akhirnya peradaban yang dibangun hanya berdasarkan pada kondisi material saja. Ini buku yang sangat luar biasa bisa kita baca. Dan kalau kita melihat ayat-ayat al-kauniyah itu banyak sekali fenomena-fenomena di bumi, di Indonesia, di dunia hari ini yang perlu kita pikirkan. Ada panas laut, maut, ya, kelaparan, tenggelam, dan lain-lain. Ini adalah the impact of global warming atau climate change. Ini juga bagian dalam studi sosiologi lingkungan. Di Indonesia dan di negara-negara yang lain, krisis dan kerusakan ekologi juga terjadi. Ada terkait tanah pembangunan, sumber daya air,
sumber daya hutan, keanekaragaman hayati, tata ruang dan bencana, kemudian perubahan iklim. Ini seharusnya juga menjadi keprihatinan kita. Hasil dari diskusi antara realitas ekologis, realitas kebencanaan, kemudian kita kaitkan dengan realitas teologis atau keislaman. Nah, sekali lagi kalau belajar sosiologi lingkungan, kita kembali kepada realitas. Contohnya seperti ini aja yang saya tuliskan di sini ya. Jadi gerakan konservasi misalnya selalu kita agung-agungkan, kita dengung-dengungkan untuk melakukan perubahan lingkungan. Tetapi ternyata tidak mudah melakukan gerakan konservasi. Nah, penjelasan sosiologis mengatakan mungkin ya karena gagalnya pelembagaan etika lingkungan. Ini hanya rutinitas saja, yang penting itu demonstrasi, menyuarakan kepentingan dan tuntutan kepada pengambil kebijakan, tapi tidak memikirkan etika lingkungan. Mungkin etika lingkungannya baik, tetapi aktualisasi ekofenomenologi para aktor kacau, tidak konsisten, tidak istiqomah, sehingga gerakan konservasi tidak berkelanjutan. Yang ketiga mungkin tidak efektifnya kelompok aksi lingkungan. Jadi banyak sekali yang kita bisa gunakan dengan menggunakan pendekatan sosiologi untuk mendeteksi mengapa gerakan konservasi tidak pernah berkelanjutan. Bisa juga pertanyaannya seperti ini, mengapa krisis lingkungan terjadi di dunia? Nah, dalam perspektif sosiologis yang pertama adalah mungkin kegagalan konstruksi pengetahuan lokal untuk tata kelola lingkungan. Jadi pengetahuan lokal tidak dibangun, tidak dikelola dengan baik, tidak dimodifikasi, tidak disuarakan. Sehingga tidak ada kontribusi terhadap tata kelola lingkungan itu. Yang kedua mungkin kegagalan kolaborasi grassroots. Gerakan akar rumput itu gagal, tidak melakukan kolaborasi. Yang terjadi adalah kompetisi. Karena kompetisi sudah capek, lama-lama bubar begitu. Atau gerakan lingkungan atau model gerakannya tidak sama. Mungkin seharusnya gerakan lingkungan itu sampai ke level kesadaran kolektif dan membangun gerakan yang masif, tapi berhenti dalam level kerumunan. Jadi kita bisa deteksi seperti itu yang digunakan untuk perbaikan konservasi lingkungan di dunia. Dan kalau berbicara environmental sociology, ini ada buku yang diberikan oleh profesor saya di Jepang, dan ini ternyata menarik kalau kita gunakan untuk analisis. Mengapa terjadi kerusakan lingkungan dan tidak ada konservasi? Karena ada ecological dialog yang sepanjang waktu dan merentang antara ruang dan waktu. Dan ternyata ecological dialog itu dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama itu material factors, yang kedua ideal factors, yang ketiga ecological dialog. Ecological dialog. Ketiga-tiganya ini bersifat penting. Jadi yang disebut dengan material factors itu adalah polusi, kehilangan spesies, risiko, hambatan-hambatan sumber daya. Yang terkait dengan ideal factors adalah moral, value, nature, democratic values, dan democratic institution. Di level ideal factor inilah sebenarnya karisma bisa mengembangkan Islam hijau, ya, Islam ekologis yang berkontribusi untuk Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafurnya Kota Magelang. Jadi mengapa lingkungan itu tidak baik? Mengapa lingkungan tidak terkonservasi? Problemnya di material. Tapi material tidak terlepas dari hal yang ideal, yang diharapkan oleh masyarakat, manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tetapi material dan ideal tidak bisa diandalkan begitu saja. Kita perlu model. Kita perlu model untuk menggabungkan antara material dan ideal itu. Ini demikian ada berbagai macam penjelasan mengenai apakah yang disebut dengan material, apakah yang disebut dengan ideal, apa yang disebut dengan model. Saya percepat ya, nanti waktunya nggak habis ini. Waktunya bisa habis. Nah, jawaban umat Islam. Sekarang umat Islam harus mengapa terkait dengan krisis lingkungan, krisis ekologis, dan krisis sumber daya alam. Nah, saya ngutip pada Prof. Emil Salim, ya. Dia katakan bahwa paradigma pembangunan berkelanjutan sebaiknya dibutuhkan penggunaan persuasi moral lewat ajaran agama, kepercayaan spiritual, adat, dan budaya. Model-model pembangunan hari ini mungkin sudah sangat tidak efektif. Terbukti bencana alam, bencana hidrometeorologi sudah ada di sekitar kita. Nah, kita membutuhkan alternatif-alternatif solusi lewat spiritual, adat, dan budaya. Kemudian Syed Hussein Nasr juga mengatakan bahwa Islam merupakan sumber visi, inspirasi, dan motivasi untuk mengkonstruksi etika lingkungan itu. Jadi saya pikir Islam harus dibangkitkan dalam konteks Islam yang ekologis. Kemudian Kunto Wijoyo juga mengatakan kepada kita bahwa sebagai seorang ilmuwan atau belajar ilmu apapun, kita harus mengembangkan yang disebut dengan ilmu sosial profetik. Profetik adalah kenabian. Artinya, kalau kita belajar ilmu pengetahuan, harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini panjang ceritanya kalau bicara Islam profetik ini. Nah, kemudian usulan saya yang harus kita lakukan, ya, kita ini kan nggak tahu ya kapan matinya, ya. Kita mau surga apa tidak. Yang dibutuhkan kan adalah upaya agar kita bisa masuk surga.
Oleh karena itu, kalau kita belajar sosiologi lingkungan, sumber daya alam, dan sosiologi kebencanaan, yang penting adalah mengembangkan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tanpa ada gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak akan baik lingkungan sampai kapanpun. Jadi kalau di Magelang ada programnya Pak Aziz ya, namanya Magelang Cinta Organik, Majestic ya. Saya pikir itu adalah program gerakan-gerakan amar ma'ruf ekologis yang bisa didorong oleh karisma. Tidak hanya menjalankan perintah dari birokrasi, tidak hanya menjalankan janji dari wali kota, tetapi harus bisa menciptakan Magelang betul-betul hijau royo-royo. Dan di Magelang ada Gunung Tidar ya, itu adalah bentuk dari konservasi yang kita bisa perkuat dengan legitimasi agama. Jangan sampai orang ke Gunung Tidar hanya karena berziarah di petilasannya Sesu Batir. Dan di situ juga ada Sungai Manggis yang saya lihat 5 tahun ini lebih bersih. Jadi kita perlu legitimasi bahwa membuat Sungai Manggis bersih adalah bagian dari taqarrub ilallah. Nah, ini pekerjaannya Mas Ridwan itu, community empowerment dan community development. Dan bergerak untuk amar ma'ruf tidak lepas dari nahi mungkar. Dan memang nahi mungkar ini beratnya minta ampun ya, karena beresiko akan bertempur dengan pengambil kebijakan, agar bertempur dengan persepsi-persepsi yang berbeda terhadap gerakan kita. Kadang-kadang kita dituduh provokator, kadang-kadang kita dituduh komunis. Tetapi kalau diperlukan, kita harus ke lapangan ya. Karena antara amar ma'ruf dan mungkar tidak boleh dipisahkan itu. Dan kondisi ini sangat memungkinkan terjadi di Indonesia. Karena ada demokratis ilmu pengetahuan, terbuka aliran atau paradigma untuk analisa sosial, bahkan berkembang pesat seperti orang-orang Islam tapi menggunakan pendekatan neo-Marxis seperti yang dilakukan oleh Ali Syariati di Iran. Dan gagasan kita di Karisma dulu tahun 1992 terkait dengan Islamisasi saya pikir masih relevan. Dan ketika melihat teman-teman kakak tingkat hari ini, kawan-kawan Akhi dan Uhti dari Karisma hari ini, kita bisa mengembangkan Islam yang universal dan inklusif. Kayaknya nggak waktunya deh kalau Islam Karisma itu menjadi Islam yang sektarian begitu ya, Islam yang satu gagasan. Karena berbagai macam kepentingan dan kita forum silaturahim, kita bukan organisasi yang dipersatukan oleh kesatuan-kesatuan geografis. Makanya Islam universal inklusif di Karisma yang berbasis ekologi, saya pikir begitu. Kemudian yang perlu dilakukan juga sebagai bagian dari nahi mungkar adalah gerakan lingkungan. Hari ini kita melihat sepanjang bumi dunia ini adalah ketimpangan-ketimpangan ekologis dan sosial. Dan itu menyentuh kebutuhan yang paling real. Isu yang paling gampang adalah global warming. Tidak ada di jauh sana, tapi di sekitar kita dalam bentuk bencana hidrometeorologis. Nah, kita perlu gerakan-gerakan untuk mengingatkan pengambil kebijakan agar lebih adaptif terhadap bencana global warming itu. Tapi negara tidak bisa diandalkan. Seperti minyak goreng dan lain-lain itu. Maka kita butuh civil society atau gerakan masyarakat yang muncul dari keadaban, yang muncul dari warga. Dan Karisma saya pikir adalah bagian dari civil society yang cukup diperhitungkan di Magelang. Makanya saya usulkan sumbangan pemikiran umat Islam lewat Karisma untuk merumuskan Islam hijau yang bisa diterapkan di Magelang dan di tempat lain-lain. Dan akhirnya apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah taqarrub ilallah. Makanya kalau kita melihat surat Al-Imran ayat 190-191, endingnya adalah dalam penciptaan langit bumi itu adalah ini. Robbana ma khalaqta, sungguhnya engkau ciptakan ini tidak sia-sia. Robbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian endingnya adalah subhanaka. Maka kita bertasbih kepada Allah dan kita berdoa semoga kita dijauhkan dari azab neraka. Dan akhirnya sebagai trigger, kalau kita ingin mengembangkan sosiologi lingkungan dalam perspektif Islam, kita menyadari bahwa kita adalah hamba Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita juga menjadi bagian peran-peran kemanusiaan, peran-peran kekhalifahan. Ini jailung fil ardi khalifah, itu legitimasi normatifnya. Untuk apa? Karena kita membuktikan bahwa kita adalah khairu ummah atau umat yang terbaik. Dan akhirnya juga kita harus mengembangkan iman kita sesuai dengan Islam dan mengembangkan keilmuan dan membuktikan dalam praktek-praktek amal soleh di lapangan. Saya pikir terima kasih itu saja trigger saya. Mungkin kurang banyak dan mungkin masih banyak kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rahmat, luar biasa. Ini adalah satu perspektif lagi bagaimana Islam itu dipandang dari sisi sosiologi dan luar biasa. Ini kita akan mendapatkan satu sisi
satu sisi pandangan orang sosiolog yang jarang-jarang kita dapatkan, tapi sering kita alami. Sedikit sebelum nanti ke Najab, memang saya sepakat dan itu memang dari dulu apa itu dimaksud dengan pilihan karisma karena menuju ke Islam universal inklusif itu ya, bukan yang sektarian. Karena karisma itu kan singkatannya keluarga, jadi keluarga itu bukan jamaah, bukan sebuah aliran, bukan sebuah partai, tapi karena keluarga gitu. Jadi keluarga remaja isinya ada anak-anak remaja ke anak-anak SMA gitu ya. Remaja Islam itu adalah orang-orang Islam yang ada dan Magelang adalah lokasi dari sekitar Magelang dan sekitarnya. Tapi itu sesuai dengan apa itu dengan kepanjangan dan itu sesuai dengan substansi value ya, value yang ada di karisma itu sesuai dengan Islam universal inklusif. Dan saya yakin memang kebanyakan orang-orang karisma tidak eksklusif, tidak sektarian, tapi cenderung ke universal inklusif. Tapi itu oke. Ini saya kan banyak menarik ini sebentar ini sebelumnya saya persilakan ini Mas Fahmi, monggo Mas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ini. Saya tuh ilmu kedua yang paling saya suka itu sosiologi ya. Saya kok canda kabeh. Saya dulu waktu SMA tuh ilmu yang paling saya suka itu fisika ya. Iya. Nah, kalau orang tembus fisika ya sosiologi dulu. Dalam lebih fisika ora lulus ya. Lebihnya geodesi juga. Oke, cuma saya waktu saya belajar geodesi itu ya, itu dapat insight ya. Jadi di dunia sekarang namanya geospasial ya, itu ada namanya spasial sosiologi ya. Nah, jadi ada spasial sosiologi, ada geososial. Kalau spasial sosiologi itu bagaimana menempatkan fenomena sosiologi dengan menjadikan geospasial sebagai salah satu faktornya ya. Ini pernah tahun 2000 berapa itu ya? 17 ya mungkin ya. 2017 itu saya diundang sama KPU ya, Komisi Pemilihan Umum. Cuma itu KPU-nya sudah mau bubar ya, KPU yang lama, yang ngadain pemilu sebelumnya ya. Mereka udah diskusi, kemudian gagasan itu gimana memetakan dapil yang paling efisien, yang paling bagus ya, supaya nggak ada friksi-friksi. Karena kadang-kadang yang sekarang ini dapilnya itu nabrak-nabrak ya. Contohnya kayak Aceh ya, Aceh itu kan sebagai provinsi itu dapat berapa dapil lah gitulah ya. Nah itu suku Gayo itu merasa tidak terwakili jadinya, karena dia gabung dengan suku Aceh ya, sehingga yang menang yang jadi DPR selalu suku Aceh, yang suku Gayo nggak terwakili, nah gitulah. Terus aku nanya kan, sebenarnya yang paling bagus gimana? Yang paling bagus itu yang namanya dapil itu harus memperhitungkan atau memperhatikan 4 faktor. Faktor pertama faktor administrasi, itu yang paling gampang karena DPD atau DPC partai itu kan administrasi itu kan, ada administrasi. Yang kedua itu topografi ya, biar nggak naik gunung, nggak kebatasan dengan yang berat-berat gitu ya, gunung, hutan, lembah gitu. Yang ketiga itu adalah demografi ya. Yang keempat yang paling itu kohesi sosial. Iku kurang piye kohesi sosial? Ora sosiologi loh. Kohesi sosial. Nah, itu sempat kami godok, tapi ketika di tempat kami sudah bikin proposal segala macam, KPU-nya sudah ganti. Jadi nggak jadi dijalankan itu proposal. Itu saya repot itu. Ya, sampai sekarang kayak belum jadi itu di pemetaan untuk pemilu yang lebih fair gitu enggak. Saya enggak tahu ini KPU yang baru kan baru akan dilantik bulan ini kan ya, enggak tahu itu ya seperti itu. Oke, jadi itu ada itu upaya seperti itu pernah mau dilakukan. Dan pernah juga saya tuh bikin pernah sama UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta itu bikin pemetaan bahasa ya. Pemetaan bahasa caranya gimana ya, itu saya bikin metodenya terus yang jalani mereka. Karena Dikbud itu kan punya tangan sampai desa kan SD itu kan di desa ya, SD itu. Bahkan satu desa bisa beberapa ini. Kalau di Magelang satu kelurahan bisa 10 SD-nya itu kan. Nah, jadi mereka nyebar
semacam kayak tabel gitu ya. Pertanyaan sih bukan tabel. Jadi kata-kata dalam bahasa Indonesia, terus mereka disuruh orang di guru SD-nya itu disuruh mengisi dalam bahasa setempat, bahasa lokal. Ada 100 kata gitu, 100 kata yang paling sering diucapkan orang ya. Silakan makan itu bahasa Jawanya apa? Mangan ya, apa maem ya. Kalau bahasa yang lain mungkin ciak ya itu apalah gitu. Nah, itu dibuat ya. Terus kemudian direkap secara spasial, nanti ketemu peta dialek, ya, peta dialek se-Indonesia. Wah, menarik banget, ada ribuan itu dialek itu kan. Dari gabungan dari berkata itu. Nah, saya pernah presentasi itu di depan salah seorang deputi kepala BIN ya, Badan Intelijen kan ya. Wah, dia tertarik banget. Wah, ini bagus nih peta semacam ini. Ini nanti kita gabungkan dengan peta agama ya, kemudian peta ekonomi ya, peta pendapatan ya dari BPS. Kalau agama itu belum ada di peta agama itu. Overlapping kan ya, Mas ya? Apa? Overlapping kan ya? Di overlap kan, nanti ketemu peta kerawanan sosial. Wah, mantep ini kan. Sampai saya pernah diusulkan jadi agen intelijen. Saya pernah diusulkan. Aku nggak mau. Ya, wah, gawat juga ya, ketahuan 007 ini ya. Ada suratnya itu kan, diusulkan jadi pegawai BIN. Oke, nah, jadi itu Mas yang saya pernah ini, saya tertarik banget dengan tadi ya. Kemudian tadi Mas Rahmat bilang kalau alam itu deterministik, kalau sosial itu konstruksi. Kalau menurut saya kalau alam itu ada dua Mas, ada deterministik dan ada stokastik ya. Kalau yang deterministik itu misalnya matahari terbit jam berapa itu deterministik, kita bisa pastikan itu ya. Matahari terbit terbenam jam berapa, bulan. Makanya kalau ru'yatul hilal ya, hilal ya, batas tanggal itu kalau Muhammadiyah itu baru pakai satu, baru pakai gerak-gerik bulannya, itu deterministik. Tapi mereka melupakan satu hal yang lain, yaitu awan. Awan itu stokastik, awan itu nggak deterministik awan itu. Stokastik artinya acak gitu loh, acak kita hanya bisa melihat kecenderungannya secara statistik ya, tapi memastikannya nggak bisa. Makanya kalau Nabi mengatakan kalau tertutup awan maka genapkanlah, itu berarti Nabi bukannya Nabi nggak bisa, Nabi memang tahu ada orang yang bisa menghitung, tapi Nabi memperhatikan yang stokastik ini. Nah, jadi yang dilakukan hanya dengan hisab ya, itu melupakan yang stokastik. Tapi kan jelaskan kayak gini ke umat itu kadang-kadang tidak mudah, itu perlu ilmu sosiologi gitu. Ya kira-kira gitu Mas Rahmat. Nanti tulisannya gimana Mas Fahmi? Kenapa? Tulisannya gimana? Stokastik tulisannya gimana? Stokastik. STO di dunia. Mas Teguh masih di mute mic-nya. Ya. Oke. Nanti yang Mas bisa kita bedah lagi lebih detail. Moga Mas Rahmat ada tanggapan. Ya, memang menarik ini kalau bisa diskusi di Karisma ya, ada intelektualisasi yang sangat luar biasa. Dan integrasi ilmu, ini kan ya. Memang spasial itu multidimensi, tidak hanya sosial tapi juga fisik ya. Ada lingkungan fisik, ada lingkungan biologis dan lingkungan sosial. Dan banyak program yang tidak berjalan kalau lingkungan sosial nggak disentuh. Tetapi terus terang aja ya, ini saya blok konsulto ya. Memang paradigma ilmu sosial itu menjadi nomor 2 setelah paradigma ilmu eksakta. Karena memang ilmu eksakta ini lahir duluan dan perkembangannya sangat luar biasa sampai hari ini. Sedangkan orang sosial ini agak di bawahnya, kecepatannya di bawahnya orang-orang eksakta. Jadi betul itu kohesi sosial itu sangat penting. Tapi untuk mendeteksi sebuah kebijakan tidak hanya kohesi sosial saja, ada variabel-variabel yang lain. Sosiologi kebencanaan misalnya seperti yang dikatakan Pak Wiwit kemarin, itu ada yang disebut dengan bahaya, hazard, kemudian resiko, kemudian vulnerability atau kerentanan. Dan semuanya itu ada bahaya sosial, ada resiko sosial, ada kerentanan sosial. Ini bisa dideteksi untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah atau daerah-daerah tertentu. Terkait dengan tadi kebijakan politik dalam penyelenggaraan pilkada. Tadi ada yang disebut dengan ini, ada 3 hal di dalam sosiologi itu. Yang pertama, bagaimana kondisi struktur sosialnya, relasi-relasi antar aktor.
relasi-relasi kekuasaan, relasi-relasi otoritas. Yang kedua, bagaimana lembaga sosial atau sistem sosialnya, sistem sosial terkait dengan budaya. Yang ketiga, bagaimana kondisi interaksional. Jadi struktural, kultural, dan interaksional ini bagian penting yang seharusnya masuk ke dalam semua pengambil kebijakan itu. Nah, mohon maaf ya, Indonesia hari ini sistemnya tidak bagus itu karena tidak memperhatikan aspek-aspek sosiologis. Mengapa demikian? Karena politisi kalau bekerja kepengen cepat. Kadang resiko dipikir belakangan, tapi tidak melihat dulu kondisi sejatinya ya, kondisi yang sebenarnya itu kayak apa. Ini tantangan-tantangan kita ya. Oke, kalau tadi yang terkait dengan determinisme lingkungan, saya setuju dengan Mas Fahmi ya. Memang ilmu hari ini tidak ada yang linear ya, tidak ada yang tunggal, tapi saling berinteraksi satu dengan yang lain. Dan terbuka banyak sekali paradigma dan perspektif. Itu aja Mas Teguh. Oke, matur suwun. Ini sedikit ini agak sedikit relevan dengan apa itu? Oke, gini sebelum ke Mas Abdul ini ada Mas Koderi. Monggo Mas Koderi, silakan. Mas Kodri teman saya, beliau adalah KLH ya, DLH Kabupaten Magelang. Dia pernah mendapatkan Kalpataru. Bukan yang Pak sama. Jin, Pak Teguh, Pak Jin, Pak Rahmat, Pak Pendekar sampah Fahmi. beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Silakan Mas Koderi. Ya, terima kasih saya beri kesempatan untuk bisa bergabung di Bapak Ibu saudara sekalian yang insya Allah luar biasa di bulan puasa ini. Semoga puasa kita mendapat ridhonya. Amin. Saya menanggapi Pak Rahmat tadi. Mohon izin Pak Rahmat. Siap, suhu, Gancuk, Komandan Pucuk. Iya. Dengan judul Korup ilallah. Korup ilallah dalam perspektif psikologi lingkungan dan sumber daya Alam. alam. Ya. Tadi sulit tadi. Akhirnya bisa saya akan gaptek gitu ya. Saya menanggapi atau usul sepengetahuan saya di perspektif ilmu sosial tadi dengan ilmu eksak tadi ya. Ya, tadi katanya sosiologi sosial ketinggalan gitu ya. Ya. Ada yang lebih tua itu sosial, Pak. Iya, ini perspektif filosofi lingkungan gitu ya. Nah, gitu perspektif. Jadi dari ini unsewu saya matur saja. Semoga nanti ini bermanfaat. Itu kan yang kita cari kan Allah sebetulnya, piramid yang atas kebenaran ya, benar Allah. Dan ada dua memang, yang pucuk atas itu ada yang ateis yang tidak percaya pada Allah, benar tapi tidak percaya pada Allah, yang kita insya Allah percaya pada Allah begitu. Yang paling dasar sebetulnya kita belajar dasar ya, menuju ke sana, mengerucut ke piramida itu. Dan ada dua jalur Pak Rahmat, jalur sepatuan ya, jalur sekolah sepatuan dan jalur sarungan bangkiaan gitu ya. Ada dua jalur itu sama-sama untuk mencari ilallah, ke jalan Allah ya. Nah ini ilmu sosial saya kurang sepakat tadi ya, ketika ilmu sosial itu dinomorduakan gitu ya. Pertama Pak, kita hidup ini sosial dulu, baru hitung-hitungan, baru ekonomi, baru eksak 2 tambah 2 tambah 4 gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu saja, barangkali semoga memandang ilmu sosial ini tidak. Saya ini kan juga orang eksak ya, saya ini orang eksak, awalnya orang eksak dan sekarang nggak tahu jadi orang apa saya ini. Begitu Pak Teguh. Ya, matur suwun Pak Koderi atas berkomentar itu saja. Komentar dan juga ini tanggapannya. Jadi ada satu sedikit mungkin perlu diskusi lebih lanjut tentang ketidakkelopan tentang perkembangan keilmuan bahwa sosial itu agak sedikit ketinggalan. Mungkin Mas Rahmat, sedikit komentar Mas Rahmat, silakan. Ya, yang saya maksudkan tadi adalah dalam dunia akademik ya. Dunia yang bersifat teoritis. Misalnya jumlah jurnalnya banyak yang mana, yang dapat Nobel banyak yang mana gitu. Kemudian penghargaan macam-macam itu kan banyak
berkembang dan berkompetisi di ilmu eksakta daripada ilmu sosial. Tapi dalam alam praktis itu Pak Qaudri itu sudah jadi sosiolog gitu, tanpa harus belajar di sosiologi. Karena Pak Qaudri sudah banyak melakukan community development, kelompok-kelompok sampah se-Indonesia gitu ya, sehingga mereka merubah masyarakat yang sebelumnya tidak peduli sampah menjadi masyarakat yang ekologis. Jadi dalam konteks praktis memang betul Pak Qaudri, sudah lama sosiologi ini berkembang. Ketika Nabi Muhammad memberikan pencerahan publik kepada masyarakat itu kan sebenarnya sosiologi ya. Sebenarnya kan sosiologi memberikan public enlightenment, membuat masyarakat yang rusak, bejat itu menjadi masyarakat yang berkemajuan gitu kalau bahasanya Muhammadiyah kan begitu. Maksudnya begitu ya Pak Qaudri, tapi saya pikir nggak apa untuk masukan. Itu Pak Teguh. Oke, Menteri Sun. Ini dari Mas Abdul. Izin Pak Teguh, Ya. barangkali tadi ini lupa, jadi cuman di kuantitatifnya saja yang disebutkan beliau ini tadi. Oke, iya Pak. Oke, Menteri Sun. terima kasih. Ya, Iya, Pak Teguh. Jadi, dari Mas Abdul, Mas Rahmat, saya lagi apa yang panjenengan sampaikan tentang gotong royong yang dirusak oleh makhluk yang namanya dana desa. Satu. Kedua, setelah pemilu 2014, terutama setelah 2019, bahasa Indonesia sangat terpecah oleh politik, sehingga muncul ada kadro dan cebong. Saing parahnya ketika ada seorang yang dari satu kubu dipukulin, banyak yang senang dan itu menjadi kontraproduktif. Itu mengotak apa? Tapi sebelum ini saya lempar ke Mas Rahmat, Mas Abdul mau nambahin nggak? Silakan. Pertanyaannya apa? Ya, Silakan Mas tadi Abdul, sampai sendiri. Pas saya pedot, silakan. iya kurang ini ya. Yang saya ketahui tentang tadi ya, tentang apa dana desa ya. Jadi memang kita ini berkah ya hari ini karena kita masuk ke dalam masyarakat yang demokratis. Sudah ada proses desentralisasi politik. Tahun 1999 sampai 2000 ya. Itu kan kita melakukan euforia besar-besaran karena kita lepas dari sentralistik pembangunan versi Orde Baru. Tapi ternyata di lapangan masyarakat tidak bisa diandalkan. Bahkan yang terjadi adalah rusaknya modal sosial. Sosial kapital kita ini rusak. Karena apa? Cara berpolitik kita ini padat modal. Dan para politisi dan pengambil kebijakan lebih suka menggunakan pendekatan yang bersifat populis. Ide dana desa itu kan baik sebenarnya ya Mas Abdul ya. Agar desa-desa itu berdaya. Maka dikasih kucuran dana. Karena selama ini kan desa kurang diperhatikan dalam pembangunan. Tetapi modal sosialnya tidak ditata. Masyarakatnya masih apa ya, kacau balau begitu. Maka ketika mendapatkan dana desa itu yang terjadi bukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat produktif, tapi pekerjaan-pekerjaan yang bersifat permukaan begitu. Jadi kenapa itu rusak? Ya karena apa ya? Modal sosial kita tidak pernah diperhatikan dengan baik. Jadi saya tahun 2001 ketika di Batu belum ada dana desa, itu masyarakat begitu guyup. Dan mereka sangat antusias kalau kita diajak untuk belajar bersama. Tapi ketika sekarang saya di Kota Batu dapat dana desa, satu desa sekitar 2 miliar, itu mereka akan disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan administratif. Dan akhirnya cara berpikir terhadap orang luar juga tidak sama. Yang didatengin bukan karena gagasannya, tetapi karena simbol statusnya. Dan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbasis kerelawanan, itu sulitnya minta ampun. Kecuali kemarin yang saya ceritakan itu, ada kondisi yang membuat mereka terdesak. Ada kondisi yang membuat mereka terdesak, muncullah threat perception, ya, persepsi ancaman, baru mengundang-undang kita dari luar. Tapi itu kepentingannya bukan kepentingan idealis, itu kepentingan pragmatis. Yang penting untuk menyelamatkan sumber daya di sekitar mereka saja. Jadi ini agak rumit, Mas Abdul ya, perlu diskusi yang cukup panjang untuk melakukan social engineering dan social transformation. Gitu aja saya pikir. Oke, silakan. Yang nomor 2, Mas Rahmat, ini kan pasca 2014-2019 itu kan kita terpolarisasi ya bangsa ini ya. Nah itu luar biasa itu pandangan Mas Rahmat itu sosiologis gimana itu? Gimana cara ngobatinnya itu? Terpolarisasi. Kemarin kan ada peristiwa yang luar biasa itu ya, orang dipukulin kok banyak yang senang gitu ya. Saya juga apa namanya? Terpolarisasi antara sumbu pendek sama sumbu panjang ya.
Monggo Mas, monggo Mas. Enggak, kalau saya lihat hari ini masyarakat semakin dewasa kok, Mas. Kita ini kan terpengaruh karena ada di media sosial. Itu kan namanya media realitas media. Memang realitas media itu kan selalu heboh. Tapi kalau kita lihat di level grassroots itu kan ternyata tidak menimbulkan efek destruktif bagi masyarakat. Jadi yang kita pandang itu sebagai konflik, sebagai kehancuran, ternyata malah mendewasakan masyarakat. Jadi kalau menurut saya proses yang hari ini berjalan adalah on the track. Kita semakin dewasa, kita sudah semakin bisa niteni mana yang orang betul-betul karena hati nurani dan mana yang pencitraan, ya. Mana yang memberikan janji-janji, tolak kepada korupsi, ternyata dia korupsi, dan mana orang yang betul-betul menjalankan komitmennya itu. Maka menurut saya Islamic values ya, itu hari ini diperlukan kontribusi realnya. Tapi saya tidak setuju kalau melewati jalur-jalur politik formal. Mohon maaf Mas Catur ya. Saya lebih setuju pada penguatan civil society. Jadi nggak ada lagi ceritanya bahwa negara itu adalah kuat, strong, itu nggak ada. Karena semua kekuatan itu bisa berdialektika, bisa saling menguatkan. Ini konsep dari social governance. Jadi civil society juga bisa dibangun, memperkuat check and balance dari peran negara. Gitu. Tapi negara yang baik juga kita bisa arahkan. Seperti Pak Aziz ini kan anak ideologisnya karisma ini kan bisa dicetak agar menciptakan sebuah komunitas yang baik. Cuman kita sebagai civil society karisma ini seberapa jauh bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Magelang. Ini Mas Abdul lebih paham karena tetangganya Pak Aziz ya, Mas Abdul ya. Jadi tahu sosio-historisnya Mas Aziz ini. Ini perlu kecerdasan ya, kecerdasan politik dan kecerdasan sosiologis agar bisa menciptakan sistem yang lebih baik. Gitu Mas Teguh. Oke, matur suwun. Saya pikir itu luar biasa sekali. Ini relevan dengan apa yang ditanya oleh Mas Azhari. Yang nomor 2, nomor 3 nanti. Yang nomor pertama saya balik ya. Yang nomor 3 saya dari awal, dari nomor 3 dulu. Mas Rahmat, apa yang bisa disumbangkan untuk Magelang? Kedua, Mas Rahmat pernah ikut demo, kayaknya tadi di foto ada. Yang nomor 1, bagaimana sosiologi dari Barat itu dipakai dalam pemerintahan dan masyarakat, sosiologi di Barat dipakai dalam pemerintahan atau aplikasi di masyarakat itu kayak apa modelnya. Nah mungkin yang nomor 3 dulu, sumbangan dan demonya itu gimana? Itu ketika foto demo saya posting di Facebook saya kan Mas Teguh komentarin ya. Rahmat itu waktu SMA aja penakut kok ikut-ikutan demo gitu ya Mas. Oh iya. Itu paling pencitraan itu Rahmat. Sorry Mas Teguh, ini saya perlu konfirmasi di forum ini. Mana lagi? Dan di sini tahu ketok ya. Emang betul Mas Teguh, saya itu penakut ya. Cuman saya kan hidup lahir di masyarakat di bawah garis kemiskinan begitu. Jadi kata hadis Nabi itu kan kadal fakru ayakuna kufron. Kalau orang-orang miskin itu dekat dengan sosial, Mas Teguh. Orang miskin itu dekat dengan revolusi karena ubun-ubunnya sudah tidak bisa mikir yang lain. Jalan lain adalah kekerasan begitu. Tapi terlepas dari itu, strategi amar ma'ruf dan nahi mungkar jangan sampai dilepaskan. Diskusi tadi adalah penting karena ini bagian dari amar ma'ruf. Kemudian Baitul Arqam di Muhammadiyah itu penting karena itu adalah ideologisasi Muhammadiyah agar bisa menjadi Islam berkemajuan. Wal takum minkum ummati yatuna hilal khair dan lain-lain begitu. Tetapi strategi nahi mungkar itu juga penting, Mas. Karena sistem itu kalau dihalus nggak bisa, harus main kasar. Ini kayaknya Pak Kodri ini sebagai Arema ya. Salam satu jiwa kan begitu. Dan mohon maaf, orang Malang ini kan orang yang blokosuto. Kalau disindir gaya-gaya Jogja, gaya-gaya Sleman itu sampai 100 kali itu nggak paham itu Pak Teguh. Yang kita maksudkan itu apa? Kalau bahasa kita itu Pak Wali sama itu jegidek aja gitu. Kita masyarakat itu sudah takut. Gitu ya Mas Rahmat. Halo Pak. Orang Jatim itu Bapak Suto ya. Ya, Bapak Suto. Kan istri saya kan Jombang. Oh, berarti Mas Azhari sudah sangat mengerti apa itu kata istighfar yang bernama Dancuk gitu ya. Dancuk Kodri itu maksudnya komandan pucuk. Saya itu bawanya Pak Kodri dalam gerakan konservasi lingkungan. Eko jihad gitu ya, itu bawanya Pak Kodri. Makanya inovasi-inovasi sosial itu penting. Mengembangkan lokal inisiatif itu penting. Itu tuh penting. Misalnya di Magelang tadi yang saya katakan. Ini kan kita punya sungai, kita kan punya gunung, kita kan punya bank-bank sampah. Mengapa itu tidak dicas, tersibgoh gitu ya, tersentuh dengan ayat-ayat Tuhan gitu loh. Nah kalau pertimbangannya adalah Perwali begitu ya, tentang rodanya Mas Bagio gitu ya.
surat edaran wali kota mengenai Magelang maju saya dan bahagia, selesai begitu. Itu dunia yang sangat profan. Dan sangat profan ya berhenti di situ saja, di RPJMD dan pertanggungjawaban wali kota. Tetapi ketika kita mengkreasi itu, mengkonstruksi sebagai pesan-pesan ilahiyah, itu kan sangat luar biasa. Jadi kalau lihat Syekh Subakir, jangan lihat bahwa dia itu punya karomah, bahwa dia punya mukjizat. Tapi kita sebagai orang Magelang harus malu, tidak berkontribusi menjadi khalifatullah fil ard. Karena kita sudah punya pendahulu namanya Syekh Subakir. Orang bukan dari Magelang, jauh-jauh ke Gunung Tidar hanya mengusir demit, mengusir pewangan, mengusir tahayul. Kemudian muncullah peradaban masyarakat Jawa. Nah, konstruksi-konstruksi begini bisa nggak kita kembangkan di Magelang menjadi narasi yang bersifat mencerdaskan. Jadi orang Magersari, saya dan Tommy itu kan bertahun-tahun hidup di bawah garis kemiskinan ya. Kampungnya berbeda dengan Wates, Cacaban, Kramat dan lain-lain. Mereka harus dibangkitkan kalau dia harus bangga menjadi ketuanya Syekh Subakir. Orang yang sangat luar biasa membangun masyarakat yang luar biasa hari ini. Kita punya Pangeran Diponegoro. Pernahkah kita mempelajari bahwa Pangeran Diponegoro ini adalah seorang pejuang yang spiritnya adalah jihad fisabilillah. Tapi mohon maaf ya, dan disampaikan ke Pak Aziz ya. Kemarin ketika haul Pangeran Diponegoro hanya baca surat Yasin di Museum Diponegoro. Itu kan tidak memiliki sociological impact gitu loh. Saya sangat indah membayangkan cerita Pangeran Diponegoro, Syekh Subakir itu di rapat RT yang dihadiri oleh 200 orang. Kemudian diceritakan berbagai kehebatan dari Pangeran Diponegoro, Syekh Subakir dalam menata alam dan semesta ini. Magelang itu punya sosial kapital seperti itu. Tapi kita nggak pernah memperhatikan dan memanfaatkan. Dari SD sampai SMA saya nggak pernah diceritain Syekh Subakir. Saya justru diceritain dari orang Kota Batu yang sering ziarah ke Syekh Subakir. Dan saya diceritain kalau di Magelang itu ternyata ada coh bakal yang dimiliki oleh Kiai Semar dari orang Kota Batu, bukan orang Magelang. Ini kan problem-problem yang mungkin kita bisa lakukan di Kota Magelang. Kalau masalah demonstrasi, kolektif behavior ya, mengorganisir kerumunan, mengorganisir gerakan sosial, Pak Ridwan itu ahlinya itu. Kita bisa kreasi di Magelang dengan narasi-narasi yang ilahiyah ya, locality ya, berbasis lokal community gitu ya. Dan sumber daya karisma orang-orang pintar ini kan bisa mengkonstruksi apapun. Kayaknya begitu Pak Teguh. Oke. Provokasi saya. Tapi luar biasa ini. Saya akan memprovokasi. Ngide-ngide Magelang dan teman-temannya ini sudah. Ridwan terutama. Ridwan nih kan Iya, Pak Ridwan ini harus orasi hari ini ya. Oke. Pertanyaan nomor 1 Pak Teguh. Ya, pertanyaan 1, bagaimana solusi di barat dipakai di pemerintahan, Mas? Paradigma hari ini memang paradigma barat. Peradaban barat ya. Yang secara politik yang menguasai dunia ini kan orang barat. Dan Indonesia sebagai negara berkembang kan nggak punya bargaining, kecuali mengacu pada skema-skema barat. Ini Mas Tommy sangat hafal itu. Bagaimana menerjemahkan Bappenas di dalam program-program dan pengambilan kebijakan di level lokal ya. Misalnya sustainable development aja Mas Ridwan ya, Mas Azhari. Pembangunan berkelanjutan, itu kan bukan orang Islam yang menentukan, yang merumuskan paradigma pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Bahkan negara-negara berkembang harus ikut. Kemudian keprihatinan kita mengenai global warming atau perubahan iklim, itu kan juga bukan karena orang Islam, Pak, bukan karena orang Indonesia, tapi kan ada protokol Kyoto. Itu kan ditemukan dan didiskusikan di kota Jepang, namanya Kyoto itu. Tapi itu kan mengikat semua wilayah belahan bumi ini. Dan ketika Indonesia ingin melakukan keberpihakan terhadap pencegahan atau penurunan emisi karbon, kita kan juga minta bantuan ke negara lain, ke negara asing. Kita minta bantuan untuk menurunkan emisi karbon. Jadi menurut saya tidak ada lagi dikotomi antara Islam dan non-Islam, kemudian lokal, nasional dan global. Dan itu memasuki semua ilmu pengetahuan, baik ilmu eksakta maupun ilmu sosial. Jadi anak saya ya di pesantren namanya Al-Mahira, itu pesantren modern di Kota Malang. Di Kota Malang itu pendekatannya lebih ke usroh, lebih ke Islam Salafi ya, Islam Salafi gitu. Bahkan anak saya itu haram mendengar musik di pesantren gitu. Padahal Pak Teguh itu waktu ngisi TAD pernah ngomong ke saya, masa musik haram? Kalau musik haram, dunia jadi sepi begitu. Saya ingat tahun 1992 Pak Teguh bilang begitu ke saya. Masih cukup keras ingatan saya terhadap itu. Tapi
sosiologi yang diajarkan di Al-Mahira di Malang itu juga mengacu pada ilmuwan Barat. Trinitas sosiologi dipakai itu, Karl Marx, Emil Durkheim, dan Max Weber. Ini aneh kan? Katanya Islam Salafi, tapi kok juga mengkonsumsi ilmuwan-ilmuwan Barat. Harusnya kan Ibnu Khaldun, harusnya kan Ali Syariati atau minimal Selo Sumarjan begitu kan? Tapi juga mengacu kepada Barat. Yang pembagian Pak Fahmi, Mas Fahmi itu menarik gitu. Jangan-jangan kita berislam secara praktis, tapi tidak berislam secara teoritis. Nah, kalau begitu kan melanggar apa yang dikatakan oleh Mas Abdul ya, bahwa kita harus udkhulu fisilmi kafah, kan begitu. Kafah itu kan komprehensif, baik praktis, teoritis, ya, filosofis, ya, dan sosiologis. Ini pertanyaan ya, bukan jawaban ya. Itu Pak Teguh. Oke, Pak Terson, ini ada dari chatnya Mbak Endah. Jadi Mbak Endah itu adalah temannya Mas Abdul, satu kelas di angkatan 89 SMA. Itu pertanyaannya adalah, Mas Rahmat benar sekali bahasan terkait sosiologi, penerapan teknologi untuk masyarakat seperti teknologi sanitasi dan lain, karena beliau orang lingkungan nih Mbak Indah, ITB lingkungan, jadi dia pasti juga dekat dengan bidang sanitasi, teknologi sanitasi ya. Pendekatan penerapan teknologi untuk masyarakat seperti teknologi sanitasi itu ada seringkali gagal atau mangkrak karena tidak memperhatikan kondisi sosial. Mohon pencerahannya terkait istilah kegagalan pelembagaan etika itu pertama, dan yang kedua mohon pencerahan terkait dengan pelembagaan etika lingkungan. Monggo Mas Rahmat. Ya. Wah, menarik sekali ini. Kok rasanya kayak ujian disertasi. Biasanya diuji. Ngeri juga ini, kayak diuji Profesor Soeharto sama Profesor Sunyoto. Kalau orang sosiologi itu selalu yang dijual ya. Marketingnya itu bahwa semua program apapun tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Ini yang kadang berbeda dengan pendekatan psikologi. Kalau pendekatan psikologi lebih ke personal begitu. Kelitih di Jogja itu mungkin personal karena orang sakit ya, orang nggak jelas jiwanya. Kalau sosiologi itu bicara mengenai sesuatu yang bersifat kolektif. Jadi pendekatan apapun itu harus dilakukan dulu perubahan perilaku. Oleh karena itu program yang baik adalah diawali dengan mapping. Itu namanya social mapping atau social visibility study. Ini Pak Abdul Muthalib ini kalau melakukan AMDAL kan mesti ada AMDAL SOS ya. Dan AMDAL SOS kan harus melakukan pemetaan karakter masyarakatnya itu seperti apa. Jadi jangan sosiologi dilibatkan kalau muncul masalah sosial. Tapi dilibatkan di awal ketika program itu sebelum berjalan. Tapi yang selama ini terjadi adalah pengambil kebijakan dan pelaksananya dan para konsultan ini berpikir pragmatis. Saya diceritain sama Gus Tommy itu, untuk social visibility study itu kadang-kadang nembak gitu. Orang eksak tapi sok bisa ngomong masalah sosiologi. Dan akhirnya berantakan. Dan ketika saya di Batu, kenapa ada hotel yang mau dibangun tanpa memperhatikan sosial kapital, saya termasuk yang membela masyarakat. Dan ketika saya cek AMDAL SOS-nya, itu yang ngerjakan bukan orang sosiologi, itu orang teknik, dibayar 50 juta. Nah, ini kesempatan saya untuk marahi mereka ya, bahwa mereka harus kembali ke jalan yang benar. Dan akhirnya apa? Program tersebut mangkrak dan hutan tidak jadi dibangun. Ini contoh program tidak memperhatikan aspek sosial. Aspek sosial. Jadi penting itu pendekatan sosial di dalam melakukan pelaksanaan proyek. Tapi saya juga tidak menutup mata. Kadang-kadang orang sosiologi terlalu gedabiah begitu. Omongannya terlalu abstrak, kemudian yang diomongin macam-macam. Tidak bedanya dengan penganut aliran kepercayaan. Jadi orang sosiologi tidak bisa membuktikan di lapangan kalau dia betul-betul bisa bekerja dengan baik. Makanya ketika Pak Aziz cerita ke saya tentang rodanya Mas Bagio, saya cukup senyum aja. Dan saya hanya bertanya begini, ada nggak social mapping-nya Mas Aziz? Mana yang mau diproyeksi akan berhasil, yang tidak berhasil dan gagal? Ini memang bicara sesuatu yang mengerikan, tapi ngomong di depan. Kalau bicara pemberdayaan masyarakat, jangan hanya bicara mengenai pelaksanaan SK, hanya pelaksanaan perwali atau surat edaran dari wali kota. Tetapi mana yang mau dirubah? Jadi empowerment is social change. Perubahan pemberdayaan adalah perubahan sosial. Dan saya tunggu sampai sekarang kayaknya belum ada itu social mapping yang ke saya begitu. Jadi langsung ke endingnya. Karena kalau nanti hanya berorientasi kepada prosedur saja, indikatornya adalah serapan anggaran, itu berarti do nothing. Tidak mengerjakan apa-apa. Mungkin secara Bappenas, secara SPC, pertanggungjawaban APD lancar, jalan. Tapi kalau di masyarakat tidak terjadi apa-apa, kita sama juga dengan tidak melakukan perbaikan apapun. Dan itu bagi pengikutnya Pak
Pak Sigit yang dari PDIP itu sasaran empuk untuk menjatuhkan Pak Aziz. Dan saya pikir dia sudah sangat paham mengenai itu. Kita harus tuntut. Beliau sangat luar biasa jadi pemimpin di Kota Magelang. Dan cara untuk merubah adalah dengan cara etika lingkungan. Jadi etika lingkungan ini adalah bentuk dari kesadaran yang muncul dari diri individu. Dan itu bisa dipengaruhi oleh masing-masing individu. Karisma, Islam values itu bisa menjadi etika lingkungan. Kalau bisa dikonkretkan dalam bentuk tindakan atau aksi yang terencana atau organisir dan dimonitor dan dievaluasi terus-menerus. Dan saya pikir Islam betul-betul bisa menyediakan etika lingkungan. Saya pernah mewawancarai seorang tokoh lingkungan dari Gresik. Dia punya konservasi mangrove ya. Jadi Tuban Mangrove Conservation. Namanya ini Pak Ali Mansur. Ternyata mengapa dia berhasil menjadi seorang entrepreneur dengan memanfaatkan mengkonservasi tanaman mangrove? Karena dia yakin dengan ayat Allah yang mengatakan bahwa makhluk-makhluk di bumi ini bertasbih kepada Allah. Termasuk pohon mangrove. Maka ketika dia mencintai mangrove, dia berdoa dan berharap dan berbicara dengan mangrove itu agar mangrove membuat dia jadi orang kaya. Karena mangrove juga bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lihat Pak Ali Mansur di Tuban sana, selain dia dapat Kalpataru seperti Pak Kotri, dia juga kayanya minta ampun dari social entrepreneur itu. Jadi modalnya adalah makhluk-makhluk di dunia ini bertasbih dan bisa mendoakan demi kebaikan kita. Alangkah indahnya kalau etika lingkungan seperti itu bisa kita jadikan sebagai objektivasi. Sebuah kekuatan yang mengikat semua warga di muka bumi ini. Oke, Mas Rahmat, ini ada yang nyambung. Tadi tentang lingkungan ada Mbak Endah, tadi udah orang ITB lingkungan juga. Saya pikir juga satu profesi dengan Mas Catur, ITB lingkungan juga, angkatan 89, satu S2 di lingkungan. Dia bertanya, apa pendapat Mas Rahmat tentang Undang-Undang PPLH dan Undang-Undang Persampahan. Tapi Mas Catur mungkin bisa ditambahkan, mau open mic silakan. Ya, kita juga rindu Mas Catur ini, suaranya ini. Ya. Assalamualaikum Mas Rahmat. Salam. Ini TAD ini agak telat 10 tahun ini ya. Kalau TAD ini dilaksanakan 10 tahun yang lalu, mungkin Undang-Undang PPLH itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan itu lebih bagus nih, karena ada Mas Rahmat di situ. Ada karisma. Saya dulu itu kesulitan mencari ahli sosiologi lingkungan ini. Ya karena semua problem itu memang bukan di teknologi. Kalau saya, Mbak Endah, Gustomi itu kan di teknologi itu kan gampang. Kali benar kata Mas Kudri, gampang itu. Kalau kita hitung selesai, tapi begitu diterapkan banyak yang jadi monumen. Kan? Ya. TPS itu persampahan banyak yang jadi monumen karena memang tidak siap gitu. Itu yang saya mau. Jadi itu sebisa-bisanya aja undang-undang 2 undang-undang itu ini inisiatif saya tuh sebagai memang cita-cita saya waktu lulus dari teknik lingkungan itu mau masuk DPR itu mau bikin undang-undang itu. Mas Catur yang nomor 32 ya Mas Catur? Nomor ya, 32 terakhir. Tahun 2009. Ya, betul. Oke, sip. Nah, itu full itu full hampir 80% saya yang ngedraft itu. Cuman karena waktu itu kesulitan cari ahli sosiologi lingkungan ini sopo iki. Ya, sebisa-bisanya itu. Akhirnya saya mau minta pendapatnya aja gitu. Kalau nanti next ada revisi apa ya kita sudah punya orang ini baru tahu. Gitu Mas Rahmat. Sun nggih. Langsung Mas Teguh nggih. Monggo Mas. Iya. Ini Mas Catur ini bukan hal yang asing bagi saya karena karir politiknya Mas Catur kan di luar Jawa ya Mas Catur ya. Di Ternate nggih. Oh, di Magelang saya kan. Bukan 15. Yang jadi DPD itu loh, Pak. Setelah jadi anggota dewan itu. Anu aja kemarin tuh, apa ngisi waktu aja. Oh, gitu. Itu tim gimmick. Iya. Tim suksesnya Mas Catur itu mahasiswa saya, Pak. Yang orang lokal sana itu. Jadi cerita banyak mengenai Mas Catur dari mantan mahasiswa saya itu. Jadi bukan hal yang asing.
Gini ya, saya ngomentarin dari Mas Catur juga, dan Mas Catur juga punya kedekatan politis dengan saya. Saya pernah kerjasama dengan Mas Toto Daryanto, Mas Catur. Pak Toto Daryanto, yang ketua PAN, wakil ketua PAN ya, daerah pilihan Malang Raya ya, Mas Catur ya. Saya termasuk sedikit berkontribusi mengapa dia menang ya, jadi anggota DPR RI di Malang Raya gitu. Nah, menarik juga ketika Pak Toto Daryanto mengambil keuntungan politis ya, mohon maaf agak vulgar, mengambil keuntungan politis dari gerakan konservasi Gemulo di Kota Batu. Ini Pak Toto termasuk yang berani melawan wali kota. Dia menggunakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 itu. Bahkan ketika kebijakan pembangunan hotel itu diuji ulang ya, ke Jakarta, kita ketemu dengan Deputi Penegakan Hukum Lingkungan, Pak Sudaryono kalau nggak salah. Itu saya diundang sebagai sosiolog lingkungan. Sudah pensiun itu. Pensiun ya. Dan itu menguji apakah studi kelayakannya Hotel Deraja itu betul apa salah. Dan saya memberikan masukan dalam perspektif sosiologi lingkungan. Dan akibat dari pekerjaan politik kita selama 4 tahun itu nggak jadi dibangun hotel. Karena itu melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 32 ini ada sisi positifnya. Ini alhamdulillah kalau Mas Catur yang membuat ternyata ya. Jadi baru tahu saya hari ini. Itu membela pejuang-pejuang lingkungan ini Mas Catur. Bahwa orang atau masyarakat yang membela lingkungan atas nama lingkungan tidak boleh digugat secara perdata maupun pidana. Itu mengapa undang-undangnya namanya Undang-Undang Pengolahan dan Perlindungan Lingkungan. Tidak hanya pengolahan lingkungan hidup. Perlindungan dulu. Oh, perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Wah ini. Jadi stressing perlindungannya itu luar biasa di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Akhirnya kawan-kawan kami yang memperjuangkan sumber air itu tidak masuk penjara, Mas Catur. Gara-gara Undang-Undang Nomor 32 ini. Tapi jeleknya ini gara-gara Omnibus Law. yang insya Allah nggak jadi diberlakukan. Semoga nggak jadi ya. Itu tidak boleh mengundang keterlibatan orang luar untuk memperjuangkan lingkungan hidup. Jadi yang memperjuangkan lingkungan hidup hanya masyarakat sekitar saja, yang setiap hari itu ngarit begitu ya, yang setiap hari menjadi petani, menjadi pekebun. Sedangkan kita ini yang lebih peduli terhadap masa depan dari masyarakat sipil nggak boleh masuk. Ya karena memang Undang-Undang Omnibus Law ini kan narasinya kan lebih berpihak kepada investor, berpihak kepada neoliberalisme begitu ya. Nanti Mas Catur bisa mengoreksi apakah betul apa salah. Nah, kita berdoa aja Omnibus Law nggak bisa. Itu bukan saya ya kalau Omnibus ya. Ya, saya paham itu bukan karakter karisma itu kalau memperjuangkan Omnibus Law. Dan kemudian dalam setiap proyek itu ada 3 rekayasa ya. Yang rekayasa teknologi itu penting, hukumnya wajib ain dan itu berada di depan gitu. Yang kedua itu rekayasa ekonomi. Biasanya juga mikir-mikir itu. Keuntungannya itu berapa. Yang ketiga itu rekayasa sosial. Nah, menurut saya triple bottom line ya, apakah ekologi, planet ya, kemudian keuntungan atau profit, yang ketiga itu people, itu harus berjalan dengan baik. Harus berjalan dengan baik. Saya punya pengalaman ketika mendapatkan hibah dari Dikti, itu melakukan rekayasa membuat mesin untuk menyuling bunga kenanga. Produknya nanti minyak atsiri yang diproduksi ekspor. Nah, ternyata dari tim kami yang orang teknik itu mempertimbangkan minyak atsiri dengan jumlah daun yang sangat banyak, jumlah bunga kenanga yang sangat banyak. Sudah di ACC sama Dikti 100 juta. Dan ketika diterapkan di lapangan, ternyata pohon-pohon kenanga sudah banyak ditebangin. Sehingga tidak bisa dipakai alatnya itu karena pasokan bunga atsirinya tidak pernah nyampe target. Akhirnya apa? Sudah tanda tangan dengan Dikti, mangkrak sampai hari ini. Ini dosa dari para ilmuwan ini ya. Menggunakan uang APBN tapi tidak bermanfaat bagi masyarakat. Itu contoh kalau kita membuat proyek di lapangan tapi tidak menggunakan pendekatan sosial. Seharusnya kan harus survei dulu kebiasaan masyarakat, perilaku sosial masyarakat. Mereka itu kuat memasak bunga kenanga itu berapa ton begitu loh. Kalau sudah paham baru dibuat model sesuai dengan karakter masyarakat itu. Tapi kami lolos karena LPG-nya bagus. Tidak ada sedikit pun unsur korupsi. Tapi bagi masyarakat itu tidak ada fungsinya. Do nothing menurut saya dalam konteks sosiologis. Itu Mas Teguh. Oke, sip. Matur suwun. Ini karena waktu sudah ini satu top tapi nanti bisa diskusi agak bebas biar nanti kita bisa menambah wawasan. Jadi sekali lagi ini saya tidak merasa teman-teman yang akan melakukan kegiatan lain karena ini jam-jam kerja, jam sibuk.
bagi para pegawai dan kalau bagi orang-orang yang seperti Mas Abdul, Mas Catur agak santai-santai juga ini. Baik, tapi nggak apa, ini barakallah. Baiklah Bapak yang saya hormati, terima kasih atas waktunya dan silakan bisa diskusi setelah ini. Malah kita tutup forum dan bacaan dan untuk masih bersama. Alhamdulillah. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa kita masih punya satu seri yang kedua, yaitu ya yang untuk minggu depan itu ya ini sedikit saya anukan, ini adalah materi yang bisa akan muncul, ada Mas Catur ya, kemudian ada juga dari teman-teman yang nanti akan banyak mengisinya, ada Mas Catur, ada beberapa perempuan, Mbak Indarti, ada Mbak Emi, ada Mbak Riana. Ya, ini minggu, insya Allah 10 hari ke depan lebih menarik variasinya. Variasi akar sematan luar biasa betul. Barakallah, semoga ini bisa lancar semua. Baiklah, mari kita tutup dengan baca doa untuk masjid bersama. Kita baca dengan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kalau mau diskusi lagi, silakan. Mas Rahmat, boleh minta PPT-nya tadi, Mas Rahmat? PPT. Dibagi Pak, dibagi. Di mute Mas Rahmat. Dibagi ya. Oh, PPT sini ya, saya kira. Iya. Ya, nanti situ sama share ke Mas Ridwan nggak apa. Mas Abdul tadi host lu sampean. Karo rekamannya Mas Teguh aku tadi rada telat. Oh, tenang, nanti rekaman semua kita buka di drive. Luar biasa ya Mas Rahmat ini. Ya, Matur nuwun Mas Rahmat, matur nuwun. saling sinau Pak, ini juga belum selesai kok, ini masih berproses nih. Saya belajar banyak dari orang-orang yang kayak Pak Teguh ini, Mas Abdul ini ya, kita lebih konkret gerakan-gerakan praksis di lapangan ya. Mas Rahmat, nanti kapan-kapan tak undang nang ya grup Patriot Desa ya. Ngerti kono apa toh Pak Umam, ini cuman banyak Nah, itu kan gagasan-gagasan. sangat penting untuk teman-teman yang bergerak dengan basic wilayah yang kecil desa. Nggih. Siap, sepanjang saya bisa sesuai dengan Mas Rahmat. pahami. Nggih. Mas Rahmat, tadi itu hadir, tapi saya lupa ngomongin. Hadir keponakannya Profesor Selo Sumarjan. Oke, menarik itu. Mas Andri Wasono itu keponakannya Pak Selo Sumarjan tadi. Menekuni Alwa itu, Mas Abdul. Oh, dia geologi, dia tambang ya, pertambangan. Oh, asik ya kalau dia bisa berbicara atas nama kakeknya itu. Oh, nggak bisa lah. Atas nama Pak Kan D. kakeknya, Pak Leknya itu. Oh, Pak Le-nya ya. Pak Leknya beliau. Kan kelemahan orang-orang sosial di Indonesia itu kan suka ngomong daripada nulis, Mas Abdul ya. Jadi ketika hidup memang berkontribusi banyak, tapi setelah meninggal itu nggak bisa dilacak pemikirannya secara utuh. Di UGM itu ada dengan Mas Fahmi. di UGM itu ada namanya Pak Profesor Lukman Sutrisno ya. Mas Abdul mungkin paham ya. Zaman Orde Baru dia hebat tuh. Temannya Pak Afan Ghafar itu Pak. Iya, saya sering dengar beliau. Lukman Sutrisno Mubiarto juga ya, yang ekonomi Ya, ekonomi Mubiarto. Nah, tapi kita lacak gagasan yang utuh itu enggak ada ya, Mas Umam ya. Yang gagasan utuh seperti Mas Fahmi itu kan enggak ada. Kalau zaman sekarang dicari H indeksnya nggak ketemu itu sekarang. Ya, jadi pengikut generasi setelahnya itu kan nggak bisa mengembangkan gitu, Mas Prof Fahmi ya. Itu kan karena penulisan itu kan bagian dari peradaban gitu. Yang saya baca. Mas Rahmat, buku yang kira-kira cukup dekat dengan apa yang disampaikan apa Mas? Itu bukunya Mas Rahmat tadi, dia nulis buku berapa biji itu? 5 atau berapa? Aku tiga ya gelem kuwi. Paling gampang buku saya karena saya paham ya. Buku no Mas ojo dikai. Oke, Mas Rahmat. Gelem kok. Problemnya Mas Umam ini mau pengembangan teoritis atau akademis atau praktisi? Problem solving. Aku lebih banyak ke praktisi. Mengangkat lokal inisiatif ya. Iya, local wisdom, kemudian local hero. Itu yang menjadi pemikiran, kemudian kemandirian, tidak jaga ke bantuan desa. Ini tak kasih buku yang belum diterbitkan ya Mas. Iya Pak. Oke, siap-siap. Pemberdayaan untuk lingkungan, untuk
pemberdayaan untuk konservasi lingkungan judulnya. Alhamdulillah, aku tak Saya kirim nggak- alamat. Saya nggak mau terbitkan soalnya seperti Mas Fahmi nanti, saya kalau profesornya ternyata bukan sosiologi, kebijakan publik dan social governance. Maka buku itu tidak bisa digunakan untuk kepangkatan. Ora apa-apa toh, ora ono urusane. Ora apa-apa, yang penting jariah ya Mas. Nah, untuk itu bisa, sangat bisa kalau itu. Untuk jariah. Dicampur materi liya, Mas. Apa Yang itu? mendukung keprofesoran. Saya masih belajar ya Pak Azhari. Kebijakan publik itu kan bukan orang sosiologi sebenarnya, tapi S3 saya kan kesasar ke situ. Karena beasiswanya kebijakan publik. Dapat gratisan ya tidak saya tolak begitu loh. Ternyata yang dipakai untuk profesor yang gelar terakhir. Bukannya S1 dan S2-nya. Ini kan kebijakan negara ya. Ya kuwi lah rada-rada lucu saiki iki. Iya. Apa kudu linear ngono. Betul. Itu. Linear ya. Tommy katanya mau membuat Magelang Institute itu. Karisma Institute ya Tommy ya. Ayo, atas. Ayo kita bangun kota Magelang menjadi prototipe kota ideal gitu loh. Ayo. Ada sik wae. Ya, Terus mangkat Tom, mangkat. ya polo dupaan ya mencari di dupa-dupa. Ora mangkat bundel. Gawe wadahe sik engko lak iso dienggo. Ya, karena kita beda dengan tim ahlinya Pak Wali. Yang dari Untit itu ya. Kalau beliau kan motivasinya mungkin bekerja. Tapi kalau kita kan ada ikatan primordial ya. Apakah primordial keislaman maupun kewilayahan. Jadi kita ada misologi, ada memori kolektif. Kita ini kadang rindu ya. Rindu dengan masa lalu kita di Magelang. Waktu SD saya di Bengkok, di Baraan, bergelimang garis kemiskinan gitu ya. Bergelimang. Dipaksa sama bapak saya masuk SMA 1, padahal saya kepingin SMA 3 gitu ya. Kepingin A3 ya, yang sosial itu, tapi dipaksa masuk biologi gitu ya. Itu kan bagian dari masa lalu kita, dan itu kalau diingat kan begitu indah. Itu kan menjadi kekuatan alam bawah sadar kalau orang psikologi mengatakan itu. Ya. Nah kalau difasilitasi Karisma Institute itu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi menurut saya kita tidak usah berpikir struktural lah. Pak Aziz tetap dipertahankan, kalau bisa 3 periode seperti Lut Panjaitan, jangan begitu. Dan Karisma Institute nggak harus linear ya. Loh, justru semua ilmu dimasukin. Jadi nanti Mas Rahmat bisa dapat profesor dari Karisma Institute loh. Gitu. Nanti kalau pengukuhan guru besar yang diundang bukan dosen-dosen fisik UMM ya, tetapi teman-teman Karisma ke Malang sambil menikmati pegunungan. Jos. Asik. Dan jalan ke Gunung Bromo itu kan luar biasa. Lo pas S3-ne bojoku yang tak undang ya Karisma Magelang. Iya. Mas Azhari, Mas Ridwan, Mas Teguh ya teko kabeh. Cuman tidak jaminan loh, orang pintar berkumpul itu bisa bersatu. Malah mungkin. Kadang-kadang mindsetnya kompetitif. UGM is the better than UNS gitu ya. Nah, kalau kita itu Nek Karisma ora mat. Kita tuh rasa sempat kali ya. Kalau kita mah nggak ada kompetisi kayaknya, beda-beda ahlinya kok. Nah, itu. Bidangnya beda-beda. Kompetisinya alma mater. Enggak, terus terang saya ketemu dengan Mas Mawan gitu ya. Pak Catur tuh saya minder karena saya orang UNS. Wah, ini sama ITB silo begitu. Ya karena perspektif mindset saya masih kompetitif. Tapi kalau dirubah menjadi kolaboratif itu lebih keren ya. Mungkin saya nggak paham mengenai DPR RI, tapi saya paham mengenai sosiologi lingkungan. Itu kan bisa digabungkan. Tapi itu tipikal karisma loh. Tipikal karisma itu yang menyatakan bahwa jangan-jangan kita itu ikut kontribusi itu terhadap itu misalnya ini UGM, ITB, ini UNS macam-macam itu ya. Kenapa? Karena ketika kita itu TAD di kan dulu itu selalu dikenalkan ini Mas Erwin Maksum nih filsafat UGM ini gitu kan. Itu kita senior kita Mas Fahmi Amhar itu sekarang di Austria gitu kan. Iya. Ya karena kita dibesarkan di lingkungan Muhammad Dinu. Ya Karisma kan di Muhammad Dinu. Semuanya masuk ya. Mas Rahmat. Dalam. Di sini ada Mbak Ilma. Agak putus-putus ya Mas Azhari. Yang aktif di ada Mbak Ilma di sini, tapi udah keluar ya dari grup Yum ini. Mungkin besok bisa muncul lagi atau diberi kesempatan ngobrol.
Beliau kan banyak di apa kegiatan-kegiatan pemberdayaan, ada bencana, di relief kalau tidak keliru, dan muter-muter di daerah-daerah Indonesia. Mungkin bisa nyambung kalau sama Mas Rahmat. Ya, bisa connecting ya, Pak Azhari. J. Apalagi pengembangan ini ya, Malang Raya dan juga mungkin Magelang. Ini Pak Aziz itu kan tinggal 2,5 tahun ya, Pak ya, 2024 deh. Dia nah, ini nanti cuma 3,5 tahun ya totalnya. Ini sangat pendek ya. Dan iya, betul kan, ya. Betul nggak apa-apa Mas, untuk menginisiasi aja ya kan, kita nggak akan struktural kan, jadi 2,5 tahun inisiasi itu udah bagus juga. Kata Mas Catur tadi kita telat 10 tahun ini. Betul setuju Mas Rufi ya. Mas, mungkin dimaksimalkan ide-idenya dulu, enggak apa-apa. Perkara nanti yang mau menjalankan siapa, wali kota berikutnya kan enggak tahu. Kita kan enggak partisan toh. Di Karisma Institute itu enggak partisan dan beyond Magelang, gitu kan. Kita memang pertama berangkat di Magelang dan untuk Magelang, tapi tidak cuma untuk Magelang, beyond. Gitu. Dari Magelang untuk dunia akhirat. Ini levelnya itu bahasanya lebih itu. Iya. Bukan cuma buat kelas university, tapi akhirat kelas university. Itu judulnya topiknya Pak Rifki itu, akuntansi akhirat. Ini ada kesalahan juga Mas Ridwan. Kalau di grup WA nggak bisa ngomong gini, anehnya. Gitu Mas. Enggak usah, WA itu gue gimmick aja. Iya. WA itu kayak guyon. WA itu cocok ignore. No, Pak Rudi. WA nggak cocok ignore aja loh Pak ya. Kalau saya clear chat, banyaknya clear chat kan ramai lu perkembangan opo gitu. Tak perkustom. Bahasa apa Tom? Oh no. Karena di WA kita itu kan sangat sangat berbeda, banyak perbedaan pandangan ya. Jadi kalau ini ya jelas seserik. Nah, misalnya harus seserik itu rasa tanggapi kok tinggal lungo. Ya, ini barangkali buat introspeksi buat kita, kenapa yang ke remaja ya, ke SMA itu juga hilang ya, mungkin karena kita mulai terjebak ke sektarian gitu ya, kotak-kotak gitu ya. Sementara kita butuh yang lebih seperti yang sekarang kita bahas ini gitu loh. Mungkin kalau ini kita bawa ke teman-teman SMA juga, mereka akan bangkit kembali gitu semangatnya untuk bersama-sama dengan Karisma ini gitu. Insya Allah kita buat nanti. Enggak usah khawatir. Di awal-awal Karisma itu warna kita memang nggak sama tuh. Oke. Kita berangkat dari lingkungan masing-masing gitu ya, kemudian kita kumpul di masjid gede, aku tahu nang omahe Mas Bambang. Mas Bambang BTP Mas Azhari. Di rumahnya Mas Bambang, kemudian sholat duhur jamaah nang omahe DE. Padahal dia sudah kuliah gitu. Waktu itu udah kuliah loh Mas ya, udah semester berapa beliau? Tahun piro? Tahun piro, pokoknya dia udah udah wis 8 wis beda madzhab. Iya, itu setelah 88 Pak Mas Azhari. Jadi jauh setelah itu lah. Nah, itu setu kuwi. Terus sholat jamaah toh. Aku langsung bengong, sing anu rene, sing si melu kono, sing melu kene. Ya biasa wae aku. Tapi saya sering loh sholat bareng meskipun beda madzhab. Iya, orang maksudnya saya ingin menggambarkan bahwa kita tetap bisa gitu. Ya. Tetap bisa. Karena kita sama-sama tahu. Iya, Pak. Sudah sama-sama tahu ya kan. Saya bahkan pernah diajak di Singapura. Teman saya tuh wali kotane itu, madzhab itu. Mas ya enggak. Mas tahu ya, Sigitiano teman kita ya. Masih itu udah wali kotanya di sana. Dulu di WA juga kan presidennya, wong Singapura ini negara. Ya itu enggak usah dirembuk, kan udah lewat ilmu yang awal dari Mas Fahmi tadi. Paradigma itu sudah bagus sekali. Intinya terus itu kita Mas Rahmat sudah memiliki kemampuan untuk menjaga diri gitu loh. Ketika kita ketemu dengan yang beda madzhab bahkan partai apapun beda, kita itu sudah bisa mengerem untuk tidak berbicara. Di Islam itu nggak ada kayak gitu sebenarnya. Tadi Mas Fahmi itu udah bagus terang. Terus Mas Rahmat tadi udah mengawali.
Tinggal bagaimana kita mengeksekusi. Jadi ketika ada perbedaan bukan perasaan tapi ilmu. Nah, mungkin kalau Gus Bah kayak gitu. Jadi jangan mungkin bahasanya bagus tuh ya. Ber-NU tidak membenci Muhammadiyah itu kan bagus ya, membangkitkan persaudaraan. Jadi kalau berilmu kita ketemu, tapi kalau berperasaan, nah ini susah. Ya kan kita udah bagus ini kan dari awal tadi. Jadi kalau kita berilmu kan angel debat kusirnya. Nah ini yang kita eliminir sebetulnya kan. Mas Rahmat kan sudah mengkerucutkan dari Mas Fahmi ya. Mas Fahmi kan itu epistemologinya kuat ya. Jadi Mas Rahmat kan dari sisi sosiologi lingkungan kan jarang sekali. Jadi kalau kita silaturahmi ilmu sebenarnya itu bukunya Pak siapa? Amin Abdullah itu dari dulu udah banyak itu ya. Silaturahmi ilmu disiplin itu. Nah, susahnya memang di birokrasi karena ada ego sektoral itu sangat tinggi. Ini yang membuat Indonesia masih susah. Kita masih ingat tuh yang di Jogja itu waktu jembatan tempel jeblok itu loh. Kena tangki itu kan rebutan uncal-uncalan amanah untuk bangun jembatan lagi. Akhirnya kan lama sekali itu. Kalau saya begini Mas Ridwan ya. Menurut saya berbasis ilmu insya Allah nanti. Tradisinya banyak kalau kita merujuk sejarah. Saya berharap TAD ini bukan awal wa akhirahu ya. jadi ada tahapannya. Ini menurut saya pemetaan saya. TAD ini kan ada 3 kepentingan itu. Yang pertama itu mengatas asobia. Asobia kita ini masih kuat apa enggak? Jangan-jangan kita tidak dipertemukan selama 10 tahun sudah sesuai dengan kepentingan masing-masing. Tapi ternyata 90% masih kuat ini. Kuat ya, 100%. Nah, yang kedua itu pengayaan ide. Posisi pengetahuan kita kan masing-masing kita belum jelas kemarin ya. Masih buta, tapi sekarang sudah kelihatan meskipun masih samar-samar ya. Nanti di akhir Ramadan akan semakin terang benderang. Kemudian yang ketiga itu perlu penataan sumber daya. Seperti yang saya katakan tadi, sumber daya yang hebat itu kalau nggak disatukan dengan manajemen kolaboratif itu cerai-berai. Nanti kalau malah kita dianggap Pak Aziz itu sebagai pengganggu gitu loh. Sebagai kelompok kepentingan, pressure group gitu kan nggak nyaman juga. Karena visi kita kan sebenarnya rahmatan lil alamin ya. Jadi setelah TAD ini harusnya rencana aksi, Pak Ridwan. Kita harus membuat rencana aksi. Idenya Mas Ridwan ingin membukukan apa yang kita tulis, yang kita diskusikan selama 30 hari ke depan ini bagus. Tapi cuma tidak semua orang suka nulis, Pak Ridwan, itu problem. Yeah. Dan tidak semua orang suka ngedit gitu. Dan suka menerbitkan. Tapi kalau dibuat itu akan menjadi diseminasi gagasan, sharing ide. Tidak hanya di Indonesia, di Magelang, tapi Nusantara gitu. Kemudian yang terakhir ini kelembagaan. Ini Mas Rudi nih pakarnya kayaknya. Agar gerakan kita ini betul-betul tidak kerumunan begitu. Tidak crowded yang ngomong gedabiah ngalor ngidul tapi nggak efek kepada kebijakan publik dan perubahan politik. Kita butuh gerakan, butuh pengorganisasian yang baik. Tapi tetap sadar bahwa kita ini anggotanya se-Nusantara gitu. Tapi organisasi ini tetap bisa menekan. Luar negeri barang. Nah, oh iya sedunia ya. Nah itu, bagaimana membuat kelembagaan agar bisa mewarnai Kota Magelang ke depan. Siapapun wali kotanya, itu usulan saya kalau mau follow up begitu. Catat Gus Tommy. Ternyata Gus Tommy eksekusi barang. Itu tadi kemarin Mas Adi kan bagus itu kan kita banyak di manipulasi Rusia yang hebat kayak gitu tesnya kan. Info itu kan jarang kita dapatkan kalau nggak ada silaturahmi kayak gini dapatnya. Gitu. Jadi dari Magelang untuk Indonesia gitu ya. Untuk dunia. Untuk dunia. Untuk dunia akhirat. Dunia akhirat. Oh itu. Wes ana judulnya kata ngomongnya akuntansi akhirat wis dimulai karo Pak Arif lho. Nah, disiplin lebih keren tuh. Nanti gini, nanti di pembicaraan ini di akhir-akhir nanti itu kita banyak menghadirkan pembicara karisma ideologis gitu ya. Ada Mas Asari, ada Mas Erwin Maksum, ada Mas Guswan orang. Mas Guswan nanti. Karisma ideologis, karisma praktis, karisma pragmatis gitu ya. Nanti yang bagian saya akan saya beri kesempatan banyak dialog. Bukan tanya jawab, masalah aku nek ditakoni ra iso. Ya tanya-tanya saja. Kita takon. Karisma KSP toh. Tapi ada jejak literaturnya harus ada loh, jejak
kita punya kesempatan deh untuk buat di Karisma. Ditulis semua loh yo, Mas Abdul yo. Nah, seminar ono prosiding ngono lho, seminar. Iki alhamdulillah saya sangat terbantu sama Mas Fahmi ya. Mas Fahmi kan gawe kuwi terus, Mas. Makasih Mas Fahmi. Oh, keren ya. Sejarah karisma bidangnya Mas Fahmi ya. Iki anu, beliau gawe iki apa namanya? Resum, notulen. Notulen. Google Doc itu suara kita bisa langsung dia tulisan ya. Ditulisan. Iya. Ini kadang-kadang keliru barang. Iya, benar Mas Fahmi itu ditulis itu, tinggal di pengkayaan nanti. Bagus. Nek kaya aku gitu paling apa? Paling moto share ngono tok wis. Ora apa-apa, ora paling to Pak Abdul, moto jembatane jasane banyak itu. Cara karisma ya penting loh ditulis ya. Mas Abdul. Iki mbok pada di absen. Oh iya, ini ranah absennya. Tapi di ada itu, di rekamannya ada kan? Kita selalu suka nggak masuk semua tapi. Rekaman Zoom itu tergantung memorinya. Kadang-kadang 16 orang tapi yang kerekam cuma 5 apa gitu. Di absen. Ya sesuai lah kayak absen ya. Sesuai kayak absen lah kanggo Google Doc. Nggak gini, Mas Abdul, dicelok gitu loh yang sekarang ini, yang muncul di layar ini loh. Ya tapi gini loh Mas Asyari, ini kan kita itu sekarang kesulitan ya karena subuhnya awan banget kan. Jadi tadi pagi aja kita mulainya jam 5:15 kan. Berakhir 6:15. Itu kalau orang yang di Jakarta itu setengah gitu ya sudah mangkat. Jam ya benar. Coba sing WFH. Saya nggak telat baru hari ini loh. Saya tuh nggak telat baru hari ini. Karena masjidku itu kan satu ya, misalnya pengen melayu, biasanya kalau misalnya kita softnya di depan kan riko ya, main ngelumpati wong ya. Terus yang kedua, kadang-kala kan masjid saya agak jauh. Saya parkir motor gitu, itu motornya ketutupan motor liane gitu, makanya telatnya orang. Bangkatnya pas ikomat Mas. Oh, pinter men. Lu sholat masjid nang omah ya. Apa pas amin, mangkatnya pas amin deh, pas amin. Kuwi mah ndape Tommy jare ini, Gus Tommy. Abdul Rikwan njejer. Aku yo langsung nang pinggir pintu kae aja nang ngarep metu kok. Ngono ya. Begitu rampung metu. Ayo masuk arep metu nang ngarep dhewe ya ganggu jenenge. Karena biasanya memang kebetulan kalau saya pas di Bumi Mas Raya itu posisinya itu harus begitu gitu ya. Terus kalau yang di sini kan saya orang baru ya di Karawaci, ini orang baru. Baik. Wis siang. Yuk. Ya wis. Pamit. Aku kari dhewe aku. Ya. Kayak kesimpulannya ini. Matur nuwun Mas Rahmat. Ya. Selamat. Semuanya matur nuwun, terima kasih. Amin. Sami-sami. Ya. Sampai ketemu lagi besok. Ya, insyaallah. Moga-moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Catur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Jedul ora kerja juragan. Sopo? Kowe. Aku iki takone nang kantor Bawan. Lho kantore dhewe to? Ora, aku tuh juragan. Oh, kantore wong aku cek melu wong. Yang jadi admin ini grup WA Karisma itu siapa sih? Siapa? KB admin. KB admin. Enggak, yang udah keluar tuh siapa itu? Mas Supri, Didi, terus siapa nih? Arep diapake ngegoleki wae. Iya, iya maksudnya. Iya Mas Aban. Ilmu barangnya metu. Ayo kan tidak semua gelem ngopeni kredit ngono kan nek ora niate nggo silaturahmi wae. Ya bener nggo forum-forum makane kan angel kredit nek ngene. Nek nanggon makanya memang dikurangi copy paste ya kayak gitu itu. Apalagi sekarang ini ya turbulensi
politik ini nanti ya agak kredit lagi kalau modelnya sekedar nge-share terus berpendapat terus menjelekkan. Nah ini mendingnya memang betul Rahmat tadi dewasa Skosidik kan lebih dewasa ini. Tapi nanti kalau mulai ini dan yang penting kan forumnya gini ini lebih bagus kan nggak bisa dewasa sih sing dewasa Mas, sing ora ya akeh. Iya kok aliyane wis paten celangup. Nek wae aliyane ngono wis mending ae. Wis mending ae wae. Enggak apa-apa nanti kan Skosidik. Ya, tapi gini loh. Saya tuh selalu sangat menghormati teman-teman itu yang aktif di WA itu. Ini mereka itu yang jaga itu. Kalau enggak sepi ya wis anu lah gitu ya. Kalau di grup kita itu ya siapapun yang sekarang pengisi itu anu ya, yang rajin ya. Rajin itu ya dia berperan untuk kelangsungan hidupnya si WA. Ya wis anu wis kodar kowe karena pandemi karo teknologi. Iki karena teknologi karena pandemi dhewe iso kayak ngene. Nek ora pandemi karo teknologi ya susah. Catur mau menit telat 10 tahun lah, 10 tahun ngono Zoom ya. Rahmat jorong dokter kowe. Ya tapi bagus itu Om Catur wis ngene tinggal engko ditambah. Om Nano. Ayo pas ngisi ngaji kowe. Om Nano. Siap. Tinggal lunga. Nah. Sida ya, tinggal ya. Siap Pak. Ditinggal goreng pete karena piknik bareng Sida toh? Apa? Piknik bareng Sida bareng-bareng. Ayo. Mas Ridwan nih, Pak. Mas Abdul. Lah aku cedak omahe maratuwa kowe sing mau omong ke pundong kowe. Oh iya tuh. Ya. Lah pundong itu pleret kan ngetan. Lah ya saka pundong garek jalan wes ngono wis tekan kowe. Ya, aku perlu sebentar. Oke. Assalamualaikum. Ya.